Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rhema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa saya pilih lagu Kau Berfirman? Karena kita lagi minggu-minggu ini lagi prosesnya luar biasa. Apa yang kita rancang, apa yang kita pikirkan, terus kita berjalan, terus hasilnya tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Terima semuanya sepenuhnya dengan ikhlas. Itulah namanya legowo nrimo impandum. Tuhan ada satu pesan kepada saya. Kalau engkau belum bisa menerima dalam keadaan kondisimu, apapun pemberianmu, kondisimu, keuanganmu saat ini adalah pemberianku dan perbuatan tanganku. Kalau engkau tidak menerima dengan ikhlas kehidupan ini, sesungguhnya engkau belum berkenan di hadapanku. Kau tidak mencapai apa yang menjadi kehendakku. Kita merasa di depan ini kayaknya buntu jalan. Nggak tahu apa yang dikerjakan. Tapi Tuhan bilang, memesan saya, engkau harus terima sepenuhnya. Legowo artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengurus ciptaannya. Legowo artinya ikhlas, menerima, dan ini adalah ketetapan Tuhan. Nerimo impandum, menerima sepenuhnya pemberian Tuhan. Jadi pemberian Tuhan itu bukan orang bilang kalau minta 10 juta dikasihnya 5 juta. Bukan hanya itu doang, itu juga benar. Kalau kita ngajukan proposal kepada Tuhan 10 juta, dikabulkan 5 juta, itu
memang termasuk legawan nerimo impandum, termasuk nerima, ya kan? Kita kan itu namanya menyenangkan hati Tuhan. Tapi keadaan hidup kita, apa yang kita kerjakan ternyata tidak terjadi seperti apa yang kita pikirkan, itu juga adalah nerimo impandum. Pemberian Tuhan seperti itu. Dibelok ke kiri, dibelok ke kanan, itu perbuatan Tuhan. Dan terima, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ya, saya juga sedang mengalami seperti itu sekarang. Jadi semuanya udah di rumah kalang kabut. Saya nggak pernah ngeluh. Saya bilang, Tuhan, saya kan sudah janji bahwa tidak ada perbantahan, pembangkangan, pemberontakan, keluh kesah dan sungut-sungut. Apapun yang Tuhan berikan dan Tuhan perbuat, saya terima semuanya. Yang penting apa yang saya kerjakan itu bukan karena keputusan saya, tapi pada keputusan Tuhan. Saya kerjakan. Keputusannya nggak jadi misalnya. Saya dalam posisi adalah mengerjakan. Dan hasilnya keputusan adalah keputusan Tuhan. Terus nggak jadi. Ya saya terima Tuhan. Tuhan maunya seperti itu. Makanya kau berfirman dan sembuhkanku. Kita sedang mau disembuhkan. Bukan hanya masalah disembuhkan secara fisik, tapi apa? Secara rohani. Kita ini sedang diperbaiki kebobrokan akhlak manusia. Kita sedang diperbaiki rohaninya. Yang semuanya hanya berkutat kepada uang dan berkat dan semua keinginan dunia. Semuanya cuma ngomong doang Pak. Tidak mencintai dunia itu cuma teori semua. Prakteknya nggak bisa bohong. Jadi kita sedang disembuhkan dari penyakit rohani ini. Gak ngerti toto kromo, tidak penuh kebijaksanaan. Semua apa yang diajarkan nanti akan diproses satu persatu. Saya sudah pernah bilang, kalau kita sebagai ocean crisis, ya, sebagai the comparator, ditentukan penilaiannya adalah dari anak kita. Waktu kita sebagai hamba Tuhan tapi anaknya narkoba, gagal pasti. Karena orang akan bertanya-tanya apa yang dididik orang tuanya sampai anaknya narkoba. Kita boleh hebat di mimbar, waktu anak kita tiba-tiba kawin lari. Orang akan bertanya-tanya, apa yang terjadi dalam keluarga ini? Kok sepertinya hebat di mimbar, punya pengurapan dan bahasa roh dan terjemahannya. Tapi kenapa anak-anaknya tidak seperti itu? Jadi penilaian kita akan dilihat dari anak-anak kita. Yang tahu hari-hari di rumah itu kan kita orang tua. Kalian punya rumah tangga di sini, yang Anda yang tahu semua jalannya bagaimana. Saya juga di dalam keluarga saya hanya orang-orang dalamnya yang tahu. Itu akan menentukan karakter anak-anak kita. Dan saya bersyukur bahwa anak saya yang laki itu yang jauh dari saya sekarang semuanya keluar semua. Semuanya keluar di sana. Sampai dia mengatakan, saya ini bukan kuliah sepertinya mah. Saya seperti dikurung dalam wihara, dia bilang. Dan saya, kenapa? Saya kan nggak bisa keluar dari sini, hanya keliling-keliling dan berteman dengan makhluk-makhluk teman-teman saya semua. Saya mengatakan, dia bilang, memang nggak berakal budi sih itu tuh. Ternyata waktu saya mengatakan tidak berakal budi, itu mukul saya juga. Ternyata saya dulu seperti itu katanya. Jadi seluruh kebijaksanaan yang diajarkan di atas keluar semua. Ternyata memang benar. Kalau keadaannya, keuangan kita kuat, kita pasti, saya bilang, orang tua akan berusaha untuk waktu anaknya menderita, kita cabut. Oh, ada duit, cabut, pindahin. Kita pasti akan refleks seperti itu. Justru karena dia pemberian Tuhan, kembali lagi, nerimo impanum. Karena dibuat seperti ini, membuat anak itu tidak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa nolong juga. Mau nggak mau anak itu akan mengalami, menghadapi, dan harus dengan kebijaksanaan dipaksa keluar semuanya. Terus dia anak-anak saya yang jauh sana, si Jojo bertanya, kok mereka itu kayaknya nggak ngerti ya, nggak keluar sama sekali kebijaksanaannya. Jadi mamanya jawab, ya karena gimana mau keluar kebijaksanaan? Mereka pengetahuannya nggak punya. Apalagi anak-anak semua 18 tahun.
rohaninya lemah sekali. Yang tahu cuma berkat, letak bertuan diberkati. Lemah sekali. Jadi anak saya berpikir, kok mereka nggak bisa maju? Saya makin dikunci di sini, semakin kebijaksanaan saya keluar. Tapi mereka kok nggak berubah? Ya karena jawabannya nggak, mereka nggak punya pengetahuan. Kamu sudah punya pengetahuan. Pengetahuan itulah yang membuat kamu dipaksa harus keluar. Waktu di Bangka, anak itu nggak keluar sekali sama sekali kebijaksanaannya. Mamanya sampai ngeluh, sampai ngomong sama saya, ini gimana anak saya yang laki ini? Kalau dia sepertinya nggak bisa bergaul dengan orang lain, sepertinya gitu. Tapi anak istri saya minta, Tuhan robah anak saya karakter, dikirimlah ke sana sekarang. Seperti dia dikurung dalam wihara, keluar semua, dia bilang. Dia bilang, aku juga bingung, Madil. Keluar semua, dia bilang. Semua pengetahuan dari kecil itu keluar secara refleks, dia bilang. Karena dipaksa keadaan, dia harus menghadapi semuanya sendiri. Orang tuanya jauh. Kalau orang tuanya dekat, kita akan tackle semua. Kalau di tackle, dia tidak belajar untuk menghadapi masalah. Dia tidak dipaksa untuk keluar ke bagaimana nanganinya nih. Kita akan bantu dia selesaikan. Ide-idenya kita akan bantu semua. Tapi waktu dia menghadapi sendiri, dia berpikir sendiri, keluar semua. Keluar semua. Dari ilmu Sunggokong sampai di Biksu Tong, keluar semua keluar sana. Keluar semua. Renungan-renungan ATM keluar semua, mau nggak mau dia. Mungkin dia bilang sampai dia berkata, mungkin aku memang harus seperti ini jalannya, dia bilang. Kalau enggak, aku enggak seperti hari ini berubah, dia bilang. Aku selalu mengatakan kepada teman-temanku dalam hati, dasar makhluk, nggak berakal budi, dasar makhluk nggak berani. baru dia tahu rupanya, baru tahu dia dikurung dengan makhluk, baru tahu dia. Ternyata waktu dia nyebut makhluk tidak berakal budi, ternyata mukul dirinya sendiri. Ternyata aku dulu seperti itu, katanya. Nah, nggak apa-apa. Saya nerima semuanya, apapun yang terjadi saya terima semuanya. Nah, nanti hasil akhirnya Anda akan tahu semua yang di ATM ini. Oke. Terus kau bersabda dan selamatkanku. Jadi bukan hanya disembuhkan secara rohani, bukan hanya disembuhkan secara fisik, tapi Tuhan juga mau menyelamatkan kita. Ya, ini kita sedang menjelang rapture, lagi menantikan rapture. Saya lihat postingannya David Lee, terus mengingatkan tentang rapture. Anda lihat David Lee, itu teman saya yang orang Lampung tinggal di Australia. Dia selalu terus mengingatkan tentang rapture. Tuhan berkata, waktuku semakin dekat, waktuku tersisa sedikit. Selalu diulang-ulang. Sampai akhirnya banyak yang komplain, mungkin ada teman-temannya yang komen. Akhirnya ditanya, Tuhan kok pesannya rapture terus Tuhan? Teman-teman saya sudah mulai kayaknya sudah mulai gerah. Nggak ada khotbah yang, nggak ada pesan Tuhan yang lain apa? Selalu kok pengangkatan rapture, waktuku tinggal sedikit lagi. Kau harus bersungguh-sungguh. Kalau kau mau habis-habisan sekarang ini. Hanya dia tanya Tuhan, kenapa makrifatnya selalu diingatkan rapture? Ya, jangan pedulikan orang lain. Kau tetap harus posting apa yang aku pesankan. Jadi postingannya memang senang rapture, pengangkatannya. Waktuku tinggal sedikit lagi. Jadi kita memang sudah habis-habisan Tuhan. Karena saya berpikir ini habis-habisan, saya menerima apa yang Tuhan perbuat semuanya. Supaya hasilnya bagus. Oke. Apalagi tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya padamu. Jadi dalam keadaan pun apapun, keputusan apapun bagi Tuhan bagi saya dan pada gereja ATM ini, saya akan terima dan saya tidak komplain. Karena memang jalan Tuhan ini, Tuhan mau kita jadi seperti jalannya dia dan caranya dia. Nangkep ya? Tuhan mau kita jadi seperti jalannya dia dan caranya dia. Bukan jalan. Kan bunyi apa? Rancanganmu dan rancanganku bagikan langit dan bumi. Memang dia mau caranya dia dan gayanya dia, Pak. Terima aja, Pak, jangan ngeluh. Jadi harus ilmu Jokowi juga, mau diapain juga diem aja sekarang. Ya, karena memang adalah proses. Oke, kita selanjutnya. Sampai mana kita? Kalau engkau tidak hidup dengan menerima sepenuhnya pemberianku dan perbuatanku hari ini, engkau belum bisa menyenangkan hatiku. Sampai mana kita?
Oh ya, sampai 3 prinsip mulia ya. Di bawahnya itu ya, perhatikan. Benar. Benar nggak? Terakhir sampai 3 sikap mulia. Oke. Perhatikanlah semua kodrat alami manusia. Perhatikan ini. Ini yang alami ya. Yang alami dan kita juga dulu termasuk itu. Yang alaminya perhatikan. Kodratnya manusia pasti berpikir negatif. Suuzon, berburuk sangka. Itu pasti. Lihatlah. Terus kodratnya juga berbohong. Dari bohong kecil sampai bohong besar. Nah, tetangga saya sekarang kan dulu kan saya suka ngerit bensin ke pom bensin. Setelah nggak boleh lagi oleh pemerintah, makanya saya tidak ngerit bensin lagi, langsung nggak ke pom bensin, tapi melalui orang lain. Biar aja orang yang ngerjain yang muter-muter ngerit bensin tahu. Nah, jadi saya terima beres di toko saya. Saya terima aja. Jadi sekarang udah setahun ini saya terima beres di toko, udah nggak mau lagi ngantri di pom bensin. Saya bisa aja motor tuh diputer-puter ya, apa namanya, lebih murah kan dapatnya 10.000, kalau ngantar ke rumah 11.000. Jadi saya hanya untung 1.000, jual 12.000 itu nggak apa-apa lah. Tapi ada satu pelajaran, suatu waktu ada toko yang mungkin dia telat orang apa namanya nganter bensin ke tokonya dia. Terus dia mampir ke tokonya saya, dia tanya, dia bilang, kamu biasa ngambil bensin sama dia? Sama siapa? Tuh, di depan rumah butik, kata gua. Oh gitu ya. Ya, dia samperin tuh ke rumahnya. Sama tetangga saya depan rumah, saya bisa tahu jawabannya karena apa? Karena dia terus nggak lama orang yang nanya itu, kamu ngambil bensin di mana? Setelah ke rumah dia, terus dia pulang. Orang itu tetangga saya, ya, itu datang ke toko saya sambil ngoceh-ngoceh dia. Biasanya ngambil sama siapa dia bilang. Tiba-tiba datang ke rumah minta bensin. Tidak kulayanin dia bilang. Kalau ada pun ku bilang tidak ada dia bilang. Anggap refleks berbohong. Masuk saya ini. Jadi kita sifat alami manusia sebagai pasti secara refleks akan berbohong. Apalagi secara refleksnya. Kita secara refleks serakah. Setiap bagian kita diambil orang, kita marah Pak. Kesel bawahnya. Kita udah mulai serobot-serobotan. Iya, nggak ada bedanya sama makhluk Pak. Yo, kayaknya gimana gitu rezeki kita diambil orang, oke? Okay? Terus yang kodrat alaminya adalah bela harga diri. Ini yang paling nih. Jadi kalau kamu boleh menghina saya, tapi kalau harga diri saya disinggung-singgung, nah, kata lu ngomongnya begitu. Selalu harga diri. Bersyukur kita ATM sudah lepas dari ini semua. Apalagi benci, ketidaksukaan. Ini alami Pak. Secara alami orang tuh hanya ngomongnya doang Tian. Enggak, saya emang nggak benci kok. Nggak benci. Kan sikapnya terhadap kita kan nggak bisa bohong. Kalau Anda di satu organisasi, di satu apapun, seperti disentimenin. Seperti agak disingkirkan, itu kan nggak bisa bohong itu. Hati yang penuh kebencian, rasa ketidaksukaan. Kita cuma luarnya shalom, shalom, cuma begitu dong. Tapi sikapnya kepada kita nggak bisa bohong. Oke? Terus yang alami lagi, selalu menderita jika mendengar sebuah kejujuran. Nah, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin ini secara alami Anda kalau bergaul kepada siapapun pasti selalu menemukan ini. Benar nggak Tian? Benar nggak? Teman-temannya kalau ngomong ngasal aja ya. Pokoknya bohong aja. Ada juga bilang aja nggak ada gitu. Ya kan refleks aja. Perhatikan, ke-6 poin ini secara refleks kalau kau bertemu dengan siapapun pasti terjadi seperti ini. Terus lagi ada lagi 14 kekotoran hati manusia. Nah ini proses yang Tuhan inginkan. Kan? 1, segala pikiran jahat. Dari hati timbul segala pikiran jahat seuzon. 2, pembunuhan termasuk kebencian. 3, perzinahan. 4, percabulan. 5, pencurian. 6, sumpah palsu. 7, keserakahan tuh. 8, kekejian atau kejem. Sampai orang suka bilang begini, kamu nggak suka sama dia, kejem bener sih sampai berbuat seperti itu. Biarin aja. Dia juga begitu sama saya. Kejem Pak, keji Pak.
Kan ada takarannya, ada persentase makin tinggi makin tinggi. 9, kelicikan, tipu daya, selalu mau ngakalin orang. 10, hawa nafsu. Saya tadinya berpikir hawa nafsu ini apa ya? Terus saya cari di dalam bahasa Yunaninya dari kata asilgea. Asilgea itu artinya hawa nafsu kotor. Jadi nafsunya itu nafsu kotor, termasuk berpikir ngeres. Ya itu termasuk juga, termasuk kita mau nipu orang. Itu juga termasuk hawa nafsu kotor. Terus 11, iri hati. 12, hujat. 13, kesombongan, termasuk bela harga diri ya. 14, bebel atau ngeyel. Kalau bahasa itunya bebel, ngeyel apa? Bahasa Bangka panggilnya apa? Bang, Pak. Ya ini semuanya dari hati nih. Dibilangin susah ya enggak. Efesus 5:3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Jadi tentang kecemaran, tentang percabulan dan keserakahan tidak patut disebut bagi orang-orang kudus. Jadi artinya apa? Bercanda yang selangkangan tidak boleh di ATM lagi, karena tidak patut untuk orang kudus. 5, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, hal-hal yang tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kata-kata yang sembrono itu ngucap ngasal aja, termasuk mengumpat. Tahu mengumpat? Kata-kata yang sembrono, ngumpat. Tahu nggak ngumpat apa? Ah, dasar kampret lah. Atau suwe hari ini. Sial hari ini. Suwe kan sial. Iya kan? Ya pokoknya yang ngumpat lah. Nah, kalau yang kata-kata kotor ngumpatnya orang Bangka paling sering. Anda sudah tahu nggak? Tahu kan? Ya suka ngomongin selangkangan mamanya itu. Tahu kan? Ya Bangka paling hobi. Oke, 9, perkataan dosa tidak kudus. Pertama berbohong, terus berkata kasar, menghina, memfitnah, berkata yang tidak suci, berkata yang tidak bermanfaat, meremehkan atau merendahkan orang lain, tuh mengumpat termasuk salah satunya. Atau mengutuk sumpah serapah. Kita ini gara-gara Israel, negara kita banyak mengutuk loh. Ya, lagi tahu nggak? Tahu kan? Ini gara-gara perangnya Hamas dan Israel, negara kita banyak mengutuk. Kami mengutuk perbuatan Israel. Kami mengutuk sampai Gilbert bikin konten loh khotbahnya. Kita jangan jadi bangsa mengutuk, karena hasil kutukan akan menimpa bangsa kita sendiri. Saya bukan mengagung-agungkan Israel ya. Enggak. Hanya kita nih masalahnya susahnya apa? Kita nih adalah tunas zaitun liar yang dicangkokkan Pak kepada Israel. Kalau kita liar aja dicangkokin, terus kita mau ngutuk cabangnya gimana kita? Kan susahnya di situ kita. Kita ranting-ranting liar dicangkokkan ke dahannya karena cabangnya. Tuh, ini ranting-ranting liar terus mau ngutuk cabangnya. Kita babak belur dengan kita. Pokoknya siapa? Yesus. Kita saling cakok menyangkok, nempel sambil nempel. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita susahnya di situ. Lebih baik diam netral Pak. Kita akan menjadi negara sangat terpuruk nanti. Oke. Terus satu lagi yang terakhir adalah Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kalamu, penguasaan diri. Penguasaan diri ini saya nggak tahu juga anak saya dapat dari kapan. Saya merasa di ATM belum saya ajar tentang penguasaan diri. Tapi ternyata mungkin saya di rumah pernah ngajar anak saya dan di sana dia sedang praktek. Di ATM saya ingatkan lagi, tidak ada lagi istilah saya lagi tidak mood, saya lagi sibuk, saya lagi pusing. Maka saya diperbolehkan marah
atau berbuat sesuatu yang buruk. Udah nangkap? Orang suka kalau lagi mumet jawabnya apa? Ah, jangan ganggu saya, lagi mumet. Udah nangkap? Penguasaan diri, self controlnya. Dan ternyata saya ngomong anak saya Jojo, sampai dia dengan kawan sekamarnya bilang, waktu dia mau coba memperbaiki hubungannya, temannya yang satu kamar bilang, maafin saya kalau saya suka tutup pintu kenceng-kenceng dar, sedangkan kamu sedang tidur, kaget. Tapi sebenarnya saya sudah berusaha untuk pelan-pelan supaya nutup pintu tidak der gitu. Tapi kadang-kadang maafkan saya sedang tidak mood. Kalau sedang tidak mood dia bilang suka der, dia bilang tutup pintunya. Jadi kan kaget kalau lagi tidur kan. Anak saya Jojo jawab begini, saya juga sedang kadang-kadang tidak mood. Saya juga kadang-kadang lagi pusing. Saya juga kadang-kadang lagi mumet, dia bilang. Tapi orang yang bijaksana bisa mengendalikan dirinya secara penuh. Gila gak dia jawabnya seperti itu. Dia jawab temannya seperti itu. Dia cerita seperti temannya diem, terus dia cerita sama mamanya dan saya dengar waktu dia telepon. Saya bilang, sudah sampai di situ tahapnya rupanya. Dan saya mau mengingatkan yang ada di ruangan ini, di ATM tidak ada lagi istilah tidak mood, lagi sibuk, lagi pusing. Jadi saya diperbolehkan, dimaklumi kalau saya marah atau berbuat sesuatu yang buruk. Anda bayangkan Tuhan Yesus dulu. Imam Farisi kan suka cari celahnya mencobai Tuhan. Ah jauh, lagi mumet, saya bilang pelayanan penuh. Imam alih-alih orang Farisi, gurumu kenapa tiba-tiba marah-marah? Ya maklumin aja, guru lagi banyak pelayanan, lagi pusing deh. Terus Anda bagaimana begitu? Jadi di dalam 9 buah roh ini saya mengingatkan bahwa pengendalian diri harus secara penuh. Tidak ada lagi di ATM ya, ini ingat semuanya walaupun belum praktek yang misalnya Isakar, terima aja dulu Isakar ya. Tidak ada lagi istilah saya sedang nggak mood nih, lagi pusing nih, lagi mood, maka saya diperbolehkan dan dimaklumi untuk marah dan berbuat satu yang buruk. Dan Anda juga menuntut saya seperti itu sebagai pemegang visi. Waduh, jangan dekat Pak Pendeta lagi nggak mood. Nggak boleh ya. Dan saya menerima Anda kalau saya tiba-tiba jawabnya lagi pusing nih, Anda boleh komplain sama saya. Memang nggak boleh itu. Kelihatan celahnya dia. Kalau Yesus lakukan seperti itu, wah kena komplain Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi istilah tidak mood, lagi sibuk, pusing. Maka saya diperbolehkan untuk marah. Terutama yang susah belajar mungkin perempuan nih. Perempuan kalau lagi nggak mood nih gimana Pak? Tapi nggak boleh. Kata orang lagi dapat bulanan, ya nggak tahu, nggak ngerti saya. Tapi ternyata Tuhan bilang, itu artinya dari 9 buah roh, 1 buah rohnya tidak berbuah. Sebenarnya laki-laki juga sebagai pencari nafkah juga kan sebenarnya kalau pulang mumet gak dapat duit itu juga sedang gak mood loh. Bisa dioceh-ocehin istrinya. Tapi di ATM mulai hari ini tidak boleh lagi. Tidak ada istilah tidak mood. Lagi sibuk atau lagi pusing banyak kerjaan. Lagi nggak tahu rezeki lagi seret apa. Gak boleh ya. Harus menguasai diri secara penuh. Memang kita mau sempurna Pak. Ini memang proses Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kita hari ini bisa. Tapi ini pengingat sebagai pengetahuan bahwa kita harus menguasai diri dalam segala hal. Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Bang, lihat ayatnya berputar-putar di sini nggak jauh-jauh juga. Apa yang saya khotbahkan dalam beberapa minggu ini muter-muternya di sini.
Ulangi lagi, karena itu matikan tuh dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bukan hanya duniawi, tetapi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Walaupun kita tidak nyembah patung, tapi kau lakukan ini nih, yang di atas, sama dengan kau nyembah berhala. Karena kalau sebenarnya sedang menyembah sang aku dalam dirimu, kau sedang membela sang aku di dalam dirimu. Kalau ditegur nggak seneng gitu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga tuh melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Benar nggak? Berapa minggu ini kita sedang menanggalkan manusia lama kita. Nggak boleh lagi ada keserakan di ATM ini. Tidak boleh lagi nggak mood, itu manusia lama itu. Kalau manusia lama tuh kita bisa menerima, oh ya dia nggak mood Pak, maklumin aja. Kita keluar boleh. Dia lagi nggak mood Pak, oh minta Pak, maklumin aja. Tapi orang luar, kita lakukan itu dan orang luar lihat kita seperti itu. Kenapa? Ini ATM nih. Kenapa pengerjanya begitu dia? Kayaknya saya selama 2 bulan sini belum pernah lihat pengerjanya ATM seperti itu. Kenapa hari ini saya melihatnya? Ada cacat. Kita melakukan semua hal-hal itu. Nggak boleh lagi di ATM. Nggak ada tuh istilah nggak mumet. Lagi mumet Pak, jangan diganggu. Ini pelayanan hari ini cuma kedagingan Pak, tapi jangan senggol-senggol saya lagi pusing nih Pak. Kalau ngomong jujur harus diterima. Dulu kan nggak terima kita, menyakitkan. Jujur adalah menyakitkan, nggak boleh, itu harus ditanggalkan. Karena kita dulu lakukan seperti itu. Ayatnya begitu. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalam. Ini benar-benar Tuhan mau keluarkan kita dari hal-hal yang seluruh manusia lakukan dan kita beda sendiri. Ya, yang berbohong, yang fitnah, tadi apa yang 6 itu? Pikirannya seuzon, bela harga diri, membenci, ada rasa ketidaksukaan. Dulu kita lakukan seperti itu. Kalau ada pohon rambutan sambil lewat kita petik satu buah. Til ngutil. Benar? Dulu kalau kita ketemu uang 50.000 atau 100.000 di pasar, secara refleks kita pasti ambil. Dahulu kamu lakukan itu. Makanya kemarin pesannya apa? Aku tidak berkenan atas masa lalumu. Tahun-tahun yang kau lalui, bulan-bulan dan minggu-minggu yang kau lalui, aku tidak berkenan. Benar-benar harus berubah total kita. Secara manusia babak belur sih jujur ya. Secara manusia babak belur nih Pak. Tapi banyak diem aja Pak, bertahan pada yang ada aja Pak. Ya, saya nggak mau sok jago lah, saya babak belur juga, pemegang visi juga babak belur. Ada lagi, kita dulu kalau lagi masih gadis dan masih bujangan, kita mungkin kalau sukses selalu bilangin, saya dari dulu, dari bujangan kerja keras. Kalau saya berhasil hari ini, dia bilang, itu karena saya kerja keras dan mengandalkan Tuhan. Yang perempuan juga gitu. Saya walaupun perempuan, saya dari gadis berjuang keras, makanya saya sukses hari ini dan saya mengandalkan Tuhan. Saya kasih tahu. Kalau Anda masih bujang dan gadis berkata begitu di mimbar dan bersaksi demikian, saya masih bisa memaklumi. Walaupun itu salah juga sebenarnya. Salah nggak? Salah. Ada unsur apa di dalamnya? Kesombongan. Oke. Tapi kalau engkau setelah menikah, kau tidak boleh kesaksian seperti itu lagi.
Hei ibu-ibu, jangan terlalu mengandalkan suamimu. Kita harus bekerja keras juga. Membantu keluarga saya dari gadis sampai nikah, saya tetap kerja keras dan mengandalkan Tuhan. Gak boleh lagi ya. Karena saya jujur loh. Setelah saya menikah, sebagian besar kehidupan saya diambil alih oleh istri saya. Jadi saya tidak bisa ngotot, saya ini hasil kerja saya semuanya. Saya itu toko kalau nggak ada istri, babak belur saya. Artinya saya udah nggak bisa lagi. Merasa saya ini hebat, kerja kelas, cari nafkah. Udah nggak bisa lagi Pak. Karena suami istri itu adalah ehad satu. Sebagian daripada andalan kita ada di dia Pak. Coba ayo, masak juga, ngurusin anak juga, cari nafkah. Pengen tahu laki-laki. Antar anak sekolah pulang Pak, cuci baju Pak. Kan nggak mau jangan andalin suamimu, jangan andalin istrimu. Cuci baju juga, masak sayur juga, jangan andalin. Antar anak sekolah juga, ngajar anak BA, BU, Bu, Babu, ajarin juga, kan jangan ngandelin, nggak bisa lagi. Sama dengan istri juga tidak boleh berkata tidak mengandalkan suaminya, enggak. Memang sebagian pada kekuatan hidupmu sudah memang diambil alih oleh suamimu. Dan sebagian daripada andalan hidupmu memang sudah diambil alih oleh istrimu. Benar nggak Pak? Kita harus jujur Pak. Kita kalau bikin semua laki-laki bisa disuruh beli terasi pulang beli bawang Pak. Bener gak nih? Yang laki-laki. Jadi gak boleh lagi dalam rumah tangga kesaksian ada unsur kesombongan. Saya paling hebat, gak boleh lagi. Kalau Anda masih gadis dan bujang, masih bisa saya maklumin. Walaupun itu salah, karena ada unsur kesombongan. Kalau sudah nikah harus total hilang. Karena sebagian hidupmu sudah diandalkan oleh istrimu. Sebagian hidupmu sudah mengandalkan suamimu. Kerja sama kan hidupnya anak-anak sama-sama sampai besar Pak. Berjuang sama-sama. Bagaimana kita tidak bisa mengandalkan suami, tidak mengandalkan istri. Kalau istri tidak mengandalkan suami, ya udah genteng bocor, tolong benerin. Kan yang berat-berat sudah kita pikul, bener Pak? Angkat galon, air, semua benerin genteng semua. Dan ternyata yang di rumah juga sudah diambil alih oleh istri kita. Ayo Mbak habis benerin genteng, masak goreng telur untuk anak-anak. Habis benerin genteng, masak cakangkung. Pengen tahu laki-lakinya? Maka sebagian sudah diambil alih oleh istrimu. Gak boleh lagi. Karena harus gak boleh lagi kesaksian setelah engkau menikah di mimbar, tidak boleh ada lagi satu kesaksian yang di dalamnya ada kesombongan. Terimalah bahwa memang sebagian hidup kita sebagai laki-laki sudah diambil alih oleh perempuan. Dan perempuan juga sebagian besar hidupnya sudah diambil alih oleh laki-laki. Loh, kalau kita ngomong cerai nih, yang single parent perempuan, emangnya ngurusin anak-anak emang gak gampang. Kalau perempuan cerai, janda kan bawa anak, Anda harus ngurusin dia, siapin makanannya, Anda pergi harus kerja, benar cari nafkah. Makanya banyak perempuan itu kadang-kadang mau dimadu ya seperti itu kadang-kadang. Jujur aja, alasannya itu. Dia harus cari nafkah juga, bingung dia kelabakannya. Ya kan? Makanya itu saya bilang, jangan lagi ada lagi kesombongan kesaksian kalau setelah kita menikah. Kita karena sebagian besar sudah diambil alih oleh suaminya dan sebagian alih sudah diambil oleh istrinya. Jadi makanya saling kerjasama untuk menghidupkan anak-anak, mendidik anak-anak, mengajar dan membesarkan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang sukses. Itu aja Cok. Kerjasama. Karena saya ada dengar khotbah kemarin sudah nikah tapi kesaksiannya terlalu aku, ego dan kesombongan yang keluar. Dia bilang jangan istri-istri jangan mengandalkan suamimu, dia bilang gitu. Kamu harus kerja keras, dia bilang. Loh, saya bilang sombong bener istri ini. Kan kamu sudah nikah. Kok ngomongnya begitu di mimbar? Nah, jadi saya ini hal-hal kecil pun saya mau perbaiki di ATM ini supaya jangan suami itu saling sombong, nggak boleh kan sombong nggak boleh.
kalau sombong, hukumannya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hukumanmu. Waduh, kata Tuhan masih sombong. Salah satu cara Tuhan untuk menghentikan sombong adalah sakit dan kematian. Oke, terus. Lukas 18:18. Ini ngabisin aja ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Benar nggak? Yesus statusnya adalah sedang jadi manusia. Jadi dia tidak boleh membawa di dalam perbuatan ini kepada dirinya. Karena dia harus membawa saudara-saudaranya, benar kan? Kepada Bapa. Makanya dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang baik kecuali siapa? Allah. Itu benar. Benar nggak Pak? Setelah kita mengikuti visi ATM dan Anda bertemu dengan orang, benar ada nggak yang baik sebenarnya? Nggak ditemukan. Tapi kenapa orang suka bilang, oh dia mau baik? Baiknya cuma bagian itunya aja. Saya suka nolong, cuma itunya doang. Tapi waktu dia, kau jahati, pernah kau apalah gitu, masih mau nolong gak berubah, langsung dia gak mau nolong lagi dia. Wah, gak tahu terima kasih dia. Saya udah tolongnya selama ini, dia berbuat seperti itu. Itu bukan standar Tuhan. Standar Tuhan maunya walaupun engkau dijahati, walau engkau diapain tetap baik. Itu yang standar Tuhan. Makanya Tuhan, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Itu benar. Oke, renungan minggu ini. Ia yang dulu serakah, membenci dan pendendam. Ia yang dulu munafik, mendengki dan kejam. Ia yang dulu tidak dapat dipercaya, licik dan jahat. Ia yang dulu berpandangan salah dan sombong. Tetapi sekarang ia telah bebas dari hal-hal tersebut. Demikianlah ATM mengatakan, orang ini telah mengikuti hal-hal yang bermanfaat seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia telah terbebas dari hal-hal yang menodai hidupnya. Hal-hal yang telah membawa pada penderitaan. Jadi ATM katakan sudah terbebas dari semuanya. Jangan lakukan lagi hal-hal yang lama. Manusia lama dan kita telah meninggalkan semuanya. Dahulu memang kita lakukan, sekarang tidak lagi. Dan kita sudah mengenakan manusia baru. Dan kelakuannya dan memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan mengajar mereka tentang kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikanlah kami uang, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami rema terbaru dan berikanlah pertolongan-pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Supaya keempat hal ini mendukung kami mencapai kesucian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ingin belajar untuk menerima seluruh pemberian-Mu Tuhan tanpa keluh kesah. Jika apa yang kami pikirkan tidak terjadi dan Engkau membatalkan hal itu, kami terima semua perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin berusaha untuk menyenangkan hati-Mu supaya kami berkenan hidup di dalam hadapan-Mu Tuhan. Karena dengan perbantahan, berkeluh kesah dan bertanya-tanya adalah sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.